Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan sebuah bagian dari kurikulum Merdeka. Pada kesempatan ini, SLB Negeri 1 Bantul juga telah melaksanakan kurikulum Merdeka. Tentu saja, SLB Negeri 1 Bantul juga telah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada tahun ini, tahun 2023-2024, SLB Negeri 1 Bantul dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kami mengambil tema Ayu Dolanan sesuai dengan kearifan lokal. Tentu saja pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, tema yang kami ambil dengan analisis sesuai dengan kebutuhan anak yang ada pada SLB Negeri 1 Bantul. Dengan harapan seluruh anak dapat melaksanakan kegiatan penguatan proyek pelajar Pancasila ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam nilai-nilai Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Halo sahabat pembelajar, kali ini SLB Negeri 1 Bantul akan berbagi praktik baik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai salah satu sekolah yang menyelenggarakan kurikulum Merdeka dengan pilihan mandiri berbagi sejak 2 tahun yang lalu, tentunya SLB Negeri 1 Bantul telah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 2, 3. Permainan gangsing melatih peserta didik tunanetra untuk mengenal salah satu permainan tradisional di Indonesia. Permainan tersebut berunsur nilai berkebinekaan global, sehingga tiap peserta didik mempunyai kesempatan yang sama dalam memainkannya. Permainan tersebut dilakukan secara individu, sehingga melatih kemandirian dan tanggung jawab dari tiap peserta didik. Peserta didik juga dapat mengasah keterampilan motorik halus tangannya, serta kreativitas melalui teknik yang dilakukan dalam permainan. Halo sahabat pembelajar, ada yang tahu tidak itu tadi lagu apa ya? Benar sekali, itu adalah lagu Cublak-Cublak Suweng. Permainan tersebut dilakukan secara berkelompok, sehingga mengembangkan unsur kebersamaan dan keakraban peserta didik. Cublak-Cublak Suweng juga melatih konsentrasi tiap peserta didik untuk menyimak jatuhnya perputaran umpan. Kreativitas peserta didik dilatih dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menebak siapakah yang menyembunyikan umpan tersebut. Peserta didik akan saling bergotong royong dalam membangun sportivitas permainan itu. Kelas 1 sampai dengan kelas 3 SDLB bermain engklek berbentuk pesawat. Permainan ini dilakukan secara bergiliran. Para siswa sangat antusias dan memberi tepuk tangan pada siswa yang berhasil menyelesaikan satu putaran. Sedangkan untuk siswa dengan hambatan pendengaran kelas 4 sampai dengan kelas 6 SDLB bermain engklek berbentuk gunung. Permainan ini selain meningkatkan kemampuan motorik, dapat juga mengembangkan rasa percaya diri dan mandiri. Permainan tradisional yang selanjutnya adalah gobak sodor. Permainan ini dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari siswa dan siswi dengan hambatan pendengaran jenjang SMP dan SMA. Permainan ini dapat mengembangkan sikap kerjasama dan gotong royong. Semua anak suka bermain.
Begitupun bagi anak-anak dengan hambatan intelektual atau biasa disebut dengan istilah anak tunagrahita. Mereka begitu semangat dan gembira ketika diajak bermain cublak-cublak suweng. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak yang terlibat, maka semakin semarak permainannya. Berarti nompi lagi, menunduk. Selain permainan cublak-cublak suweng, anak-anak tunagrahita juga diberikan pengalaman untuk mengenal permainan egrang batok. Sahabat pembelajar, sudah ada yang pernah main egrang batok belum? Egrang batok merupakan permainan tradisional yang memanfaatkan tempurung kelapa sebagai pijakan dan diberi tali pengait. Anak-anak mendapatkan pengalaman lengkap mulai dari persiapan alat dan bahan, proses pembuatan, hingga memainkan egrang batok yang telah dibuat. Permainan egrang batok dapat dilakukan dalam bentuk kompetisi atau perlombaan agar lebih meriah dan menantang. Dimensi kreativitas, gotong royong, dan berkebinekaan global mampu diwujudkan dalam permainan-permainan yang telah dilakukan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di jurusan Tunadaksa mengambil tema Ular Naga, kerjasama dan kekompakan yang menjadi inti dolanan ular naga berhasil dimainkan dengan apik oleh siswa-siswa jurusan Tunadaksa. Pemilihan permainan ular naga didasarkan pada esensi permainan yang mengedepankan gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tiga jadi. Permainan yang menitikberatkan pada keahlian menyusun siasat menjadi salah satu dolanan yang dipilih dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di jurusan Tunadaksa. Ada nilai-nilai kebaikan dalam permainan tiga jadi untuk berperan sebagaimana tugasnya demi kemenangan regu. Dengan begitu, diharapkan nilai-nilai kerjasama tersebut tidak hanya diterapkan dalam permainan tiga jadi, namun dalam ruang lingkup siswa-siswa Tunadaksa yang lebih luas lagi, dengan manfaat yang lebih banyak juga. Pun termasuk dalam hal ini adalah nilai-nilai Pancasila yang bisa disarikan dari permainan tiga jadi, yaitu gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila di jurusan Autis SLB Negeri 1 Bantul mengambil tema bermain layang-layang. Bermain layang-layang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan interaksi sosial dan mengembangkan komunikasi pada peserta didik autis. Mereka juga akan saling bekerja sama dan bergotong royong untuk menerbangkan layang-layang. Melalui permainan ini, diharapkan dapat terbentuk peserta didik autis yang memiliki karakter kreatif, saling bergotong royong, dan berkebinekaan global. Seiring meningkatnya perubahan dan tantangan zaman di masa depan, diharapkan peserta didik autis akan terus melestarikan salah satu ragam budaya permainan tradisional layang-layang dalam kehidupan mereka. Dakon atau congklak merupakan salah satu jenis permainan tradisional populer yang dimainkan oleh dua orang dengan memanfaatkan papan berlubang dan biji-bijian. Bermain dakon bagi peserta didik autis memiliki dampak yang positif
terhadap perkembangan interaksi sosial, komunikasi, serta perilaku adaptif mereka. Melalui permainan ini, peserta didik autis belajar tentang memahami aturan bermain sederhana, menunggu atau bergiliran, berhitung sederhana, serta melatih kejujuran. Bermain dakon juga mendorong peserta didik autis untuk lebih kreatif dalam mengatur strategi permainan. Dengan mengenalkan permainan ini, diharapkan peserta didik autis mampu mengenal ragam budaya permainan tradisional di Indonesia dan terus melestarikannya di masa depan. Peserta didik berkebutuhan khusus pun berhak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan yang mengakomodasi kemampuan mereka. Dengan dilaksanakannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, tentunya akan lebih mengembangkan potensi dan kemampuan mereka. Tentunya masih banyak tema dan praktik baik yang akan SLB Negeri 1 Bantul wujudkan ke depannya. Kurikulum Merdeka, pendidikan untuk semua. Salam Merdeka Belajar.